sometimes I just if you're gonna get killed. Hai guys, ada cerita baru lagi nih, yaitu cerita dari Chris Taylor yang baru saja bergabung dengan pasukan perang di pedalaman Vietnam. Si Chris ini sebenarnya anak dari keluarga kaya guys, tapi dia memilih meninggalkan kuliah karena merasakan bahwa ketidakadilan sering terjadi, di mana orang yang kaya selalu selamat dari perang, sedangkan orang yang miskin selalu menderita dan menjadi yang pertama kali terbunuh. Jadi pada perang Vietnam dulu guys, kebanyakan tentara Amerika itu diambil dari orang-orang miskin ke bawah. Nah, pada kenyataannya, keinginannya itu hanya mengantarkan Chris pada sebuah penderitaan nyata, baik itu secara mental ataupun secara fisik. Nurani Chris bahkan semakin dilema saat beberapa temannya justru melakukan kekerasan dan membunuh warga sipil yang tak bersalah. Oke guys, gimana ceritanya? Pasang dulu headsetnya, dengarkan baik-baik, dan yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan pada sekelompok tentara yang baru saja mendarat. Tak lama setelahnya, mereka pun lalu dikirim menuju perbatasan Kamboja untuk membuat pertahanan. Jarak yang lumayan jauh membuat mereka harus melewati jalanan pegunungan terjal hingga menyisir rapatnya hutan belantara. Medan terjal serta kerasnya hutan liar yang apapun ada membuat mereka tampak kelelahan. Hal yang sama juga dialami Chris yang merasa ternyata menjadi prajurit di lapangan itu benar-benar merepotkan. Apalagi setelah sampai di kamp pertahanan, mereka pun dituntut untuk melakukan berbagai tugas. Dimulai dari menurunkan amunisi persediaan sampai terhadap menggali sebuah lubang pertahanan. Dan dari sini kita bisa lihat guys kalau orang-orang baru akan selalu tertindas di bawah kekuasaan orang-orang lama. Hal tersebut juga diperkuat saat Sersan Barnes atau biasa dipanggil Bob mendapat info kalau batalion ketiga baru saja diserang. Lalu ia pun menugaskan Sersan Elias bersama anak buahnya untuk melakukan penyergapan. Sebenarnya giliran patroli malam itu harusnya dilakukan oleh pasukan O'Neill. Namun mereka justru mengatakan kalau penyergapan harus dilakukan oleh pasukan Elias agar mereka mendapat pengalaman. Jadi di sini guys, pasukan si Elias ini adalah pasukan orang-orang yang baru itu. Masih dalam training lah intinya kayak gitu. Tak mau berdebat panjang, akhirnya Elias pun pergi dan langsung menyiapkan pasukannya. Perjalanan pun dimulai, menelusuri gelapnya malam hutan Vietnam serta dinginnya guyuran hujan yang tak dapat mereka tolak. Di setiap langkahnya, mereka pun tampak hati-hati memastikan keadaan sekitar dan yang paling penting memastikan keadaan jalanan yang bebas dari ranjau. Di suatu tempat, mereka akhirnya memilih untuk beristirahat dan bergantian berjaga. Sampai di jam 2:30 pagi, tiba-tiba Chris terbangun karena gigitan semut. Dan saat itu juga ternyata tidak jauh darinya beberapa tentara Vietnam sedang menuju ke arahnya. Posisi senjata sayangnya jauh dari jangkauan, sedangkan semua teman-temannya terlihat lagi mimpi indah. Namun untungnya, setelah bom itu meledak, mereka pun akhirnya mulai melakukan perlawanan. Walau musuh akhirnya dipukul mundur, namun beberapa dari mereka pun ada yang terluka, bahkan ada yang tewas karenanya. Dan lagi-lagi guys, prajurit baru jadi pelampiasan dan menyalahkan karena mereka tak becus berjaga. Setelah semua kembali lagi ke markas, suatu ketika Chris dan King dipanggil oleh O'Neill untuk kembali melakukan tugas untuk membersihkan toilet umum. Sambil menggerutu karena merasa dikerjai, mereka pun kemudian berbincang dan menanyakan mengenai alasan Chris ikut bergabung ke infanteri. Padahal ya nyatanya mereka yakin kalau si Chris ini bukan dari kalangan orang miskin seperti yang lainnya. Chris pun akhirnya menuturkan kalau dirinya bergabung secara sukarela karena merasa bahwa bukan orang kalangan bawah saja yang harus ikut berperang. Setelah perbincangan yang banyak itu, malam harinya mereka pun mengajak Chris untuk pesta minuman. Dugem-dugem dikit sambil ngerokok ganja yang bikin dunia melayang. Setelah peristiwa itu, mereka pun tampak melakukan rutinitas seperti biasanya. Dan di bulan selanjutnya, mereka kembali dikirim pada sebuah misi patroli di perbatasan Kamboja.
Dalam perjalanan itu, mereka kemudian menemukan banyak bunker yang diyakini sebagai persembunyian tentara-tentara Vietnam. Mereka pun mulai menyelidiki semua bunker yang ada, termasuk area sekitarnya. Dalam penyelidikan itu, Elias menemukan sebuah ruangan yang menyerupai tempat tinggal, bahkan ada pula ruang pengobatan. Dan tak lama setelahnya, ternyata Elias juga melihat kalau ada orang lain di dalam bunker tersebut. Sementara di luar gua, Sai terlihat mendapat kotak peti yang berisi peta milik musuh. Namun saat akan dibawa, ternyata itu adalah jebakan. Dalam keadaan siaga itu, tiba-tiba satu dari mereka yang bernama Manny menghilang entah kemana. Akhirnya, Letnan Wall pun membagi tugas supaya Elias dan 3 anak buahnya menunggu di sana untuk menemani korban yang luka-luka. Sementara untuk sisanya akan mengejar musuh yang melarikan diri lewat sungai menuju ke perkampungan. Baru setengah perjalanan, tiba-tiba King menemukan Manny yang sudah terbujur kaku penuh luka sayatan di tubuhnya. Dengan sangat geram, Bob pun kemudian mengajak yang lainnya menuju ke perkampungan dan berhasil menewaskan salah satu orang yang terlihat akan kabur. Padahal nyatanya nih guys, belum pasti itu adalah musuh ataupun penduduk biasa yang ada di kampung itu. Masih dengan amarah, mereka pun melanjutkan dengan melakukan penggerebekan dari rumah ke rumah. Bertindak sesuka hati, bahkan tidak jarang melakukan kekerasan kepada setiap orang yang ada di sana. Dan tak lama kemudian, mereka pun akhirnya menemukan kumpulan senjata yang disembunyikan oleh para penduduk. Mengetahui hal itu, tentu saja Bob emosi, bahkan merasa kalau penduduk di sana telah berkomplot dengan tentara Vietnam. Ketika ia bertanya kepada salah satu penduduk, si penduduk pun menjawab kalau semua senjata itu bukanlah milik mereka. Semua itu dititipkan oleh tentara Vietnam dengan paksa, jadi mereka pun gak bisa menolaknya. Bob tentu saja tidak percaya. Selanjutnya ia pun melakukan kekerasan dengan mengancam membunuh salah seorang anak supaya mereka mengaku. Sebenarnya tidak semua guys dari mereka setuju atas tindakan itu. Seperti halnya Chris, namun apa daya, kebanyakan dari mereka adalah prajurit biasa. Setelah suasana yang cukup tegang tersebut berlangsung, akhirnya datanglah Elias dan dia pun langsung marah besar menentang semua yang telah Bob lakukan. Dan ujungnya perbedaan pendapat itu berakhir dengan perkelahian. Karena sampai saat itu tidak juga ada warga yang mengaku, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membakar setiap gubuk penduduk serta meledakkan semua bunker termasuk senjata yang mereka temukan. Dalam sela-sela itu, Chris sendiri yang terus-terusan menyaksikan ketidakadilan akhirnya emosi, apalagi ketika ia melihat beberapa prajurit lainnya sedang memperkosa seorang penduduk. Dia pun marah besar dan dengan lantang menentang mereka semua. Setelah tragedi itu, Bob pun mendapat peringatan langsung dari atasannya dan mengingatkan jangan sampai hal tersebut terulang kembali atau nantinya bisa diadili di pengadilan militer. Setelah hal itu terjadi, infanteri pun pada akhirnya terbagi dalam 2 kubu, di mana yang satu mendukung Elias sedangkan yang lainnya mendukung pada Bob. Kesempatan itu tentunya tidak disia-siakan oleh Sersan Bunny dan juga O'Neill yang kemudian malah memanas-manasi Bob dengan mengatakan bahwa Elias adalah seorang pengkhianat. Selain itu, mereka juga mengatakan kalau Elias bisa saja suatu saat menjadi masalah besar bagi mereka. Pada keesokan harinya, seperti rutinitas biasa, mereka kembali diberangkatkan untuk melanjutkan misi. Tapi tiba-tiba saja dalam perjalanan itu mereka dihadang serangan musuh yang cukup membuat mereka ketar-ketir. Ya gimana enggak bikin repot guys, bukan hanya senjata mesin saja, artileri juga turut menghujani mereka. Elias pun kemudian melapor kepada Letnan Wolf bahwa saat ini mereka dalam posisi sandwich antara Peleton 3 dengan musuh. Dengan kata lain, mereka ini ada di tengah-tengah yang kemungkinan terkena peluru nyasar dari Peleton 3. Perseteruan Elias dan Bob pun di sini kembali diperlihatkan saat Elias meminta bantuan untuk melakukan penjagaan pada saat dirinya akan menuju sarang musuh. Ia pun dengan sombong mengungkapkan kalau Elias adalah bawahannya dan ia tidak semestinya menyuruh-nyuruh seenaknya itu. Namun Elias pun malah geram dan ia pun memilih langsung pergi dari sana.
Apa yang dikemukakan Elias ternyata benar adanya, karena setelahnya mereka pun akhirnya sadar bahwa serangan yang datang justru berasal dari Peleton 3. Bob pun yang akhirnya juga sadar akan hal itu langsung saja ngambek dan menjitak Doc anak buahnya karena salah dalam memperkirakan koordinat sasaran. Di sisi lain, Elias dan timnya mulai berputar ke arah lain. Dia pun kemudian menyarankan supaya anak buahnya tetap berjaga di sana. Dan ia pun memerintahkan agar langsung melakukan serangan jika ada yang bergerak ke area itu. Sementara dirinya sendiri akan menuju langsung ke dekat sungai untuk mencegah supaya mereka tidak dikepung. Dalam keadaan sulit seperti itu, gilanya nih guys, si Bob malah menyarankan supaya timnya mundur dan bergabung dengan Peleton 3. Perintahnya itu turut juga diberikan kepada anak buah Elias yang sedang berjaga. Salah satu prajurit di sana pun menanyakan bagaimana dengan Elias. Namun Bob malah membentak dan mengungkapkan kalau dirinya sendiri yang akan menjemputnya. Di sisi lain, strategi Elias ternyata berhasil dan ia pun mulai melakukan serangan dan berhasil menumbangkan beberapa musuh yang dilihatnya. Dan saat akan kembali, ternyata Bob sudah ada di depannya menodongkan senjata. Elias sebenarnya sangat senang karena ia akhirnya mendapat bantuan datang. Tapi rupanya Chris sendiri yang saat itu akan menyusul Elias terpaksa harus mundur kembali karena Bob mengatakan kalau Elias telah mati oleh musuh. Ditambah lagi menurutnya kalau tidak mundur sekarang juga maka musuh akan semakin mendekat. Tak lama setelahnya, pihak penyelamat pun datang dan mulai mengangkut satu persatu korban dari sana. Selepas semua prajurit berhasil naik ke heli, tiba-tiba saja Chris melihat Elias masih hidup dan berada dalam pengejaran pihak musuh. Chris yang sadar ia telah dibohongi lantas memberitahukan hal itu pada yang lainnya. Pihak penyelamat sendiri yang sadar ada satu anggotanya yang tertinggal akhirnya memutuskan kembali dan berusaha menolong semampunya. Namun sangat terlambat karena musuh yang datang pun sangat banyak hingga Elias pun tak mungkin bisa mereka selamatkan. Dan akhirnya hal yang tak diinginkan pun terjadi. Elias pun gugur sebagai seorang pejuang sejati. Dengan emosinya, Chris lantas memberitahukan hal tersebut pada teman-temannya. Namun teman-temannya sendiri kurang mempercayai karena tidak adanya bukti dan malah memilih menyerahkan semuanya pada pengadilan militer. Menyadari respon yang kurang baik itu, Chris tentu saja marah karena menurutnya semua petinggi di sana adalah pembohong dan pengecut. Saat sedang dibicarakan itu, ternyata Bob datang guys, dan ia kemudian menjelaskan kalau Elias adalah seorang yang sok suci. Selain itu, ia juga menantang kepada mereka semua yang ada di sana kalau ingin balas dendam, sekaranglah waktunya. Mendengar Bob yang terus ngoceh, akhirnya Chris terpancing dan langsung membenturkan kepala Bob ke tiang. Namun karena kurang pengalaman, ia akhirnya kalah dan hampir saja terbunuh karena tiba-tiba Bob mengeluarkan pisau. Untung saja salah seorang di sana mengingatkan kalau sampai Bob melakukannya, maka ia akan dipenjara selama 10 tahun. Keesokan harinya, mereka kembali dikirim ke suatu tempat untuk bergabung dengan beberapa batalion yang sudah ada. Karena menurut informasi dari beberapa tawanan, tentara Vietnam akan melakukan serangan langsung dengan mengerahkan semua pasukannya. Hal itu semakin jelas guys ketika kamp pertahanan APA mulai ditembus dan berhasil dikalahkan Vietnam. Selagi mereka semua berbagi tugas untuk menempati lubang pertahanan, King yang sedang berbincang dengan Chris mendapat pemberitahuan kalau waktu kepulangannya telah tiba. King pun tentu saja sangat senang dan ia pun langsung bersiap-siap untuk naik ke helikopter yang siap berangkat. Tidak jauh dari sana, ternyata pasukan Vietnam semakin mendekat. Mereka pun mulai berdatangan dari berbagai sisi. Dan saat hari mulai gelap, Chris dan Francis yang menyadari hal itu langsung menghajar mereka dengan bom dan tembakan. Tak lama setelahnya, seseorang datang dan mengungkapkan kalau musuh yang datang benar-benar sangat banyak. Dan ia pun menyarankan agar mereka berdua lebih baik mundur saja. Tapi Chris tetap bertahan dan berniat mempertahankan semampunya. Ternyata benar saja guys, tidak lama setelah itu pasukan Vietnam mulai berdatangan. Namun untungnya saat rudal menghantam ke sana, mereka telah sama-sama menghindar.
Walau menyadari mereka telah terkepung, Chris pun secara nekat kembali dan langsung membantai dengan membabi buta. Sama halnya dengan Francis yang juga ikut tersulut emosinya, ia pun langsung menghajar habis mereka yang dijumpainya. Sementara di lubang yang lain, Junior dan Bunny tampaknya juga mengalami pertarungan hebat. Sayangnya mereka berdua harus tewas secara mengenaskan oleh serangan musuh dari tiap penjuru. Di lain tempat, Bob dan O'Neill juga tampak tengah berjibaku dengan musuh. Namun O'Neill yang tak lebih daripada seorang penjilat dan pengecut malah memilih berlindung di lubang dengan bersembunyi di belakang tubuh mayat temannya. Waktu pun terus berjalan dan serangan musuh semakin mengganas sampai tidak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan gampangnya mereka pun berhasil menerobos salah satu pusat komunikasi dan langsung meledakkannya. Karena merasa tak ada lagi kesempatan, sang kapten batalion pun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah bunuh diri. Ia pun lalu menelpon dengan memberikan perintah langsung agar pasukan udara menjatuhkan semua amunisinya ke arah peperangan. Di sisi lain, Chris tampak mencoba membantu Bob yang saat itu sedang kesusahan. Namun gilanya, si Bob justru menyerang balik dan siap berbalik membunuhnya. Untung saja pesawat pengebom datang dan ledakan besar pun terjadi di sana. Esok harinya, Chris ternyata masih hidup guys dan tersadar sedang berada di atas rerumputan. Tak lama setelahnya, ia pun bahkan menemukan Bob tergeletak dan merengek minta untuk ditolong. Namun saat ingat dengan kebengisan Bob sebelumnya, Chris pun hanya menganggap rengekan Bob sebagai angin lalu dan ia pun langsung meluapkan semua dendamnya. Tidak lama setelah itu datanglah regu penolong. Francis terlihat keluar dan menusuk kakinya sendiri supaya orang lain tidak menyadari kalau sebenarnya ia telah bersembunyi. Berbeda dengan O'Neill yang memang seorang penjilat, ia pun tampak keluar tenang-tenang saja dan memperlihatkan kalau pertempuran semacam itu bukanlah apa-apa baginya. Dan di akhir cerita, Chris dan Francis pun dibawa dengan tandu untuk mendapat perawatan. Berbeda dengan O'Neill, ia justru kembali dikirim untuk peperangan selanjutnya. Jagalah kesetiakawanan dengan saling percaya satu sama lain, bukan saling curiga yang malah mengantarkan pada sebuah pertikaian. Ingatlah pada satu hal guys, bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Seperti itulah mungkin yang bisa kita ambil dari cerita kali ini guys. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Satu lagi, jangan lupa tonton juga video-video keren lainnya guys, karena masih banyak yang seru daripada yang ini. Oke deh, segitu aja dulu. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.